Halo, welcome to Win-Win Wiana Channel. Di video kali ini berbeda dari sebelumnya, yaitu membuat production sketching menggunakan Adobe Illustrator. Video ini sangat berguna dalam industri garment karena akan menjelaskan proses persiapan dari pembuatan production sketching. Untuk selengkapnya, tonton video tutorial sampai habis ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe. Selamat menonton, terima kasih. Selamat datang di tutorial mendesain busana berformat digital production sketching menggunakan Adobe Illustrator. Tutorial ini berisikan tentang pembelajaran pembuatan desain busana berformat digital yang mengajarkan mahasiswa membuat main image untuk proses pengolahan production sketching di industri garment. Sebelum memulai mengerjakan main image production sketching, alangkah baiknya jika terlebih dahulu mengenal area kerja atau workspace Adobe Illustrator CC 2015 dan tools yang dipergunakan. Berikut adalah gambaran beberapa elemen yang terdapat di Adobe Illustrator CC 2015. Bagaimana cara menggunakan pen tool? Bagaimana cara menggunakan curvature tool? Setelah diberi gambaran mengenai area kerja atau workspace dan penjelasan singkat mengenai penggunaan pen tool dan curvature tool. Selanjutnya, simaklah video tutorial langkah-langkah membuat main image desain busana berformat digital untuk production sketching. Buka aplikasi Adobe Illustrator. Klik icon AI pada taskbar atau klik shortcut AI pada desktop atau klik Start All Program lalu pilih AI. Klik File, New, lalu muncul kotak dialog New Document. Beri nama Production Sketching. Kemudian, ubah units menjadi cm. Atur width dan height menjadi 9,5 cm dan 10,5 cm. Klik OK. Munculkan ruler. Klik View, Show Ruler, atau tekan Ctrl plus R pada keyboard. Untuk membuat guides, drag garis tepat pada ruler ke tengah-tengah workspace. Klik target pada layer tool, kemudian rename layer menjadi rangka. Klik pen tool pada panel tool atau tekan P pada keyboard. Klik icon color pada icon panel, lalu pilih warna merah. Swap warna fill dengan warna stroke dengan mengklik icon swap pada panel tool. Atur stroke weight pada panel control menjadi 3 poin. Buatlah rangka blazer untuk mempermudah pada saat membuat blazer. Perhatikan pada saat membuat objek. Objek haruslah tertutup hingga terdapat tanda lingkaran pada kursor.
Klik Direct Selection Tool atau tekan A pada keyboard. Atur titik anchor objek kerangka jas. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer, lalu rename layer 1 menjadi badan. Aktifkan layer. Klik target pada layer panel. Klik Pen Tool pada panel tool atau tekan T pada keyboard. Klik icon Color pada icon panel. Pilih warna hitam. Swap warna fill dengan warna stroke dengan mengklik Swap pada panel tool. Kemudian, klik None pada atribut objek untuk menghilangkan warna fill. Ubah ketebalan garis atau stroke weight pada panel tool menjadi 3 poin. Buatlah bagian badan blazer terlebih dahulu menggunakan pen tool. Caranya, klik titik-titik atau anchor mengikuti rangka yang telah dibuat sebelumnya. Agar dapat diwarnai, buatlah objek tertutup. Klik kembali pada titik pertama sampai terdapat tanda lingkaran pada pinggir kursor. Atur kembali titik-titik atau anchor menggunakan curvature tool. Bentuk bagian pinggang menggunakan curvature tool. Caranya, arahkan kursor pada garis, kemudian klik garis. Double klik, drag, lalu drop pada area yang diinginkan. Lalu bentuk garis kerungungan, lengkungkan garis, klik garis, drag, lalu drop pada area yang diinginkan. Lengkungkan bahu, garis leher, pinggang, dan bagian bawah blazer. Caranya sama seperti langkah sebelumnya. Klik garis, drag, lalu drop pada area yang diinginkan. Isi warna fill dengan warna putih. Double klik atribut color pada panel tool, lalu muncul color picker. Pilih warna putih, klik OK. Klik icon pen tool pada panel tool atau tekan P pada keyboard. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer pada layer tool, kemudian klik target untuk mengaktifkan layer. Buatlah lengan blazer. Klik titik-titik atau anchor. Langsung lengkungkan garis pada saat membuat garis kerungungan. Caranya, arahkan mouse pada titik pertama, kemudian drag mouse, lalu drop, dan pastikan untuk membuat objek tertutup. Aktifkan layer 3 dengan mengklik target. Double klik pada layer untuk rename layer 3 menjadi lengan. Simpan lengan di bawah badan dengan cara di-drag. Sembunyikan layer rangka. Klik icon Toggles Visibility atau gambar mata di sebelah kiri layer. Klik Curvature Tool pada panel tool atau tekan Shift plus Style D pada keyboard. Bentuk lengan dengan menggunakan Curvature Tool. Atur titik-titik atau anchor dan lengkungkan garis dengan cara klik garis, drag, lalu drop pada area yang diinginkan. Haluskan bentuk ujung puncak lengan. Caranya,
Klik dahulu ujung garis, lalu double-klik ujung garis yang tadi telah diklik terlebih dahulu. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Atur letak titik anchor puncak lengan agar terlihat menyatu dengan ujung bahu dengan menggunakan curvature tool. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer pada layer panel. Pindahkan layer badan di bawah layer 4, kemudian double-klik pada layer 4 untuk di-rename menjadi garis princess. Klik Pen Tool untuk membuat garis princess. Hilangkan warna fill untuk mendapatkan garis saja. Klik icon None pada atribut objek. Klik Curvature Tool. Lengkungkan garis princess dengan cara klik garis, drag, lalu drop pada area yang diinginkan. Klik titik anchor puncak dada dengan cara di double-klik. Bentuk lengkung garis princess sampai terlihat bagus. Caranya sama saja seperti langkah sebelumnya. Klik target layer garis princess untuk mengaktifkan layer. Klik Pen Tool. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer pada layar panel dan rename menjadi garis princess lengan. Jangan klik titik anchor pertama, tepat pada titik garis princess, tapi klik di atasnya. Klik Curvature Tool. Satukan ujung garis princess menggunakan Curvature Tool. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Atur bentuk garis princess lengan. Pindahkan anchor dan lengkungkan garis. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Klik layer garis princess, lalu buat layer baru. Klik icon Create New Layer pada layer tool dan pindahkan layer 6 ke atas layer garis princess. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Lalu, klik Selection Tool. Copy paste layer garis princess lengan dengan menekan Ctrl+C, Ctrl+V pada keyboard. Ubah ketebalan garis dengan mengklik Stroke Weight pada panel kontrol menjadi 0,5 poin. Klik icon stroke pada icon panel. Klik kanan pada ujung kotak untuk memunculkan option Show Option. Klik Dash Line, ketik 2 poin pada kolom dash. Atur letak garis tindisan di bawah garis princess lengan. Buka layer garis princess dengan cara klik segitiga putih pada pinggir layer. Pindahkan pad garis princess lengan pada layer garis princess lengan dengan cara di drag. Klik pad garis princess badan. Copy paste pad garis princess badan dengan cara tekan Ctrl+C dan Ctrl+V pada keyboard. Tekan Ctrl+C dan Ctrl+V pada keyboard. Atur letak garis tindisan di bawah garis princess badan. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard.
Klik Eraser Tool untuk menghapus kelebihan garis. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer pada Layer Tool. Letakkan layer garis princess di bawah layer 7. Klik target layer 6, kemudian rename menjadi saku. Klik Pen Tool. Ganti ketebalan garis atau stroke weight menjadi 3 poin. Buat titik-titik atau anchor. Objek yang dibuat harus tertutup. Tandanya terdapat lingkaran pada pinggir kursor. Klik warna fill pada atribut color. Klik Curvature Tool. Atur titik-titik anchor dan lakukan garis. Dengan cara, klik garis, drag, lalu drop pada area yang diinginkan. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Copy paste layer saku dengan menekan Ctrl+C dan Ctrl+V pada keyboard. Hilangkan warna fill dengan mengklik None pada atribut objek. Klik icon stroke pada icon panel. Ubah ketebalan garis menjadi 0,5 poin. Klik Dash Line, ketik 2 poin pada kolom dash. Klik Selection Tool untuk memindahkan objek. Atur letak tindisan saku. Perkecil dengan menarik ujung kotak sambil menekan Shift pada keyboard. Tujuannya sambil menekan Shift, yaitu agar ukuran gambar tidak terdistorsi. Klik Curvature Tool untuk mengubah bentuk garis tindisan saku. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Rename layer 7 menjadi kerah. Klik Pen Tool. Klik titik-titik anchor membentuk kerah. Jangan lupa buat objek tertutup. Klik warna fill pada atribut color dengan cara di double klik. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Klik Curvature Tool dan atur titik-titik anchor. Atur titik-titik anchor dan lakukan garis. Dengan cara, klik garis, drag, lalu drop pada area yang diinginkan. Atur ujung kerah agar pas dengan ujung badan. Klik Selection Tool. Klik Curvature Tool. Klik Direct Selection Tool untuk membuat ujung kerah lebih halus. Caranya sama seperti menggunakan Curvature Tool. Klik Selection Tool. Klik Pen Tool. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer pada Layer Tool. Pindahkan layer 8 ke dalam layer kelopak. Buatlah garis tindisan untuk kerah.
Hilangkan warna fill dengan mengklik None. Klik icon stroke pada icon panel, ubah ketebalan garis menjadi 0,5 poin. Klik dash line, ketik 2 poin pada kolom dash. Klik Curvature Tool. Zoom in, kemudian atur dan bentuk titik-titik anchor. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik Selection Tool. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Ubah warna fill menjadi hitam dengan cara mendouble-klik pada atribut objek. Klik kanan pada Rectangle Tool, lalu muncul option, pilih Ellipse Tool. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer pada Layer Tool dan rename menjadi Garniture. Buatlah lingkaran dengan cara drag dan drop. Copy paste garnitur, caranya tekan Ctrl+C dan Ctrl+V pada keyboard. Pindahkan duplikasi garnitur ke garnitur yang pertama. Lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Aturlah letak kancing menggunakan Selection Tool. Klik target layer garnitur, lalu perkecil ukuran objek dengan menarik ujung kotak transform control sambil menekan Shift. Klik semua layer kecuali layer rangka, dengan mengklik seluruh lingkaran targetnya. Lalu copy paste dengan cara menekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Klik kanan pada workspace, pilih transform, reflect, OK. Atur letak bezier yang telah direfleksikan tadi menggunakan Selection Tool. Buat layer baru. Klik icon Create New Layer, kemudian klik Path Object yang direfleksikan tadi. Pindahkan path yang telah terseleksi ke layer baru. Rename layer 10 menjadi bagian kiri. Klik layer kelepak, kemudian klik icon Create New Layer. Rename menjadi Kerah Jas. Klik Pen Tool, kemudian ganti warna fill menjadi putih. Klik Toggle Visibility untuk memunculkan layer rangka, dan Zoom in Workspace untuk mempermudah pada saat membuat kerah jas. Buat kerah jas menggunakan Pen Tool. Klik Curvature Tool. Atur bentuk kerah menggunakan Pen Tool. Caranya sama seperti langkah sebelumnya. Klik Outline Object, lalu drag dan lengkungkan. Klik Toggle Visibility atau ikon mata untuk menyembunyikan layer rangka.
Aktifkan layer kerah jas dengan mengklik target layer. Klik Pen Tool pada panel tool, lalu buat layer baru dengan mengklik icon Create New Layer. Buat stitches atau setikan tindis pada kerah jas. Kemudian, klik Stroke, atur ketebalan garis menjadi 0,75 poin. Dan, klik Dash Line untuk membuat garis putus-putus. Ketik 2 poin untuk mengatur jarak garis. Klik Curvature Tool untuk mengatur lengkung garis setikan tindis blazer. Klik icon None pada atribut objek di panel tool untuk menghilangkan warna fill agar hanya garis saja yang terlihat. Haluskan ujung kerah jas dengan menggunakan Curvature Tool. Caranya, klik ujung kerah jas, kemudian double klik. Klik target kerah jas, lalu tekan Ctrl+C dan Ctrl+V pada keyboard untuk menggandakan layer. Kemudian, klik kanan mouse, pilih Transform, lalu pilih Reflect dan klik OK. Pindahkan pad kerah jas ke layer bagian kiri, supaya pad kerah tadi berada di atas blazer. Buatlah layer baru. Klik icon Create New Layer, kemudian aktifkan layer dengan mengklik target layer. Klik Pen Tool. Atur ketebalan garis dengan cara klik Stroke, pilih Wave, ketik 3 poin, kemudian bentuk garis menggunakan Curvature Tool. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Buat layer baru. Caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian, rename layer menjadi lubang kancing. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Aktifkan Rectangle Tool untuk membuat lubang kancing. Buat lubang kancing pas foil. Caranya drag mouse dan atur ketebalan garis menjadi 1,5 poin. Buatlah lingkaran untuk membuat kancing. Caranya drag sambil tekan Shift pada keyboard. Ganti warna fill di atribut color menjadi hitam. Klik Selection Tool pada panel tool untuk menggeser letak kancing di tepi lubang kancing.
Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Klik pen tool untuk membuat garis pada tengah lubang kancing plus foil, dan geser garis tadi menggunakan selection tool. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Gandakan layer lubang kancing dengan mengklik target pada layer, lalu menekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Setelah objek lubang kancing dan kancing digandakan, kemudian geser menggunakan selection tool. Atur letak penempatan objek lubang kancing dan kancing tadi menggunakan selection tool. Caranya sama seperti menggandakan objek lubang kancing dan kancing sebelumnya, dengan menekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Sama seperti sebelumnya, atur letak objek kemudian zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Bagian depan Blazor telah selesai dibuat. Langkah selanjutnya adalah save file berupa AI dan PNG atau tanpa background. 1. Save file berupa AI. Klik File, Save As, muncul kotak dialog Save As. Rename file menjadi Production Sketching. Pada kolom Save As Type, pilih Adobe Illustrator atau AI. Klik Save, setelah itu muncul kotak dialog Illustrator Option. Klik OK. 2. Save file berupa PNG. Klik File, Export, muncul kotak dialog Export. Rename file menjadi Production Sketching depan. Pada kolom Save As Type, pilih PNG. Setelah itu muncul kotak dialog PNG Option. Klik OK. Buat layer baru untuk membuat Blazor bagian belakang. Klik icon Create New Layer, rename menjadi bagian belakang. Klik Pen Tool pada panel tool atau tekan P pada keyboard. Buat badan bagian belakang Blazor menggunakan Pen Tool. Klik mengikuti bentuk badan Blazor bagian depan. Pada saat membentuk garis lengkung, caranya bukan hanya diklik saja seperti membuat garis lurus. Tetapi pada saat membuat titik anchor selanjutnya, drag mouse ke arah yang diinginkan. Hilangkan warna fill dengan mengklik nol pada atribut objek. Tujuannya agar memudahkan pada saat meniru bentuk yang di belakang. Klik kotak pada tengah titik anchor untuk menghilangkan sebagian garis. Tujuannya agar pada saat membuat garis lengkung selanjutnya dapat dilengkungkan sesuai keinginan. Klik kembali ke titik anchor awal agar objek yang dibuat tertutup dan dapat diberi warna. Munculkan kembali warna fill dengan mengklik kotak fill pada atribut objek dan pilih warna putih. Munculkan pad pada layer bagian kiri dengan mengklik segitiga pada pinggir layer. Sembunyikan pad badan bagian depan dengan mengklik icon mata Tools Visibility pada sisi layer. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard. Rename pad badan yang telah dibuat tadi. Klik Pen Tool, buat layer baru. Klik Create New Layer yang terletak pada layer panel, kemudian drag layer tadi pada layer bagian belakang. Dan rename pad tadi menjadi garis princess. Gunakan pen tool untuk membuat garis lengkung. Caranya, klik titik anchor pertama, lalu drag. Zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Gunakan Direct Selection Tool untuk merapikan titik anchor.
Buatlah garis setikan tindis. Gandakan pad garis princess dengan menekan Ctrl+C dan Ctrl+V. Klik stroke pada icon panel. Pilih dash line, atur ketebalan garis menjadi 0,75 poin. Pindahkan garis setikan tindis di bawah garis princess dengan menggunakan selection tool. Hilangkan warna fill pada garis princess dan garis setikan tindis dengan mengklik none. Tujuannya, yang terlihat hanya garis luar saja. Gandakan pad garis princess dan garis setikan tindis dengan cara klik tombol Ctrl+C dan Ctrl+V. Klik kanan mouse lalu pilih transform, reflect, OK. Geser menggunakan selection tool. Jika garis terlalu panjang, hapus menggunakan eraser tool. Buat layer baru dan rename menjadi kerah jas, dan zoom in atau perbesar workspace dengan menekan Ctrl+ pada keyboard. Klik pen tool. Atur ketebalan garis pada panel tool menjadi 3 poin. Lalu, klik stroke untuk menonaktifkan dash line. Buatlah kerah blazer bagian belakang dengan mengikuti kerah blazer bagian depan menggunakan pen tool. Isi warna fill dengan mengklik kotak fill pada atribut color di panel tool. Aktifkan kurvatur tool untuk membentuk ulang bagian kerah blazer, dan sembunyikan layer kerah blazer bagian depan. Untuk menghaluskan ujung kerah, hanya double klik pada titik anchor ujung kerah. Zoom out atau perkecil workspace dengan menekan Ctrl- pada keyboard dan sembunyikan layer garnitur kancing lengan. Jangan lupa untuk men-save file. Karena file sudah di-save dalam bentuk AI, maka hanya tekan Ctrl+S. Save gambar blazer bagian belakang sebagai PNG. Caranya sama seperti sebelumnya. Klik File, Export, pada kolom Save as Type, pilih PNG. Klik OK.